Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferry Ramadan. Video ini merupakan tugas praktik dari mata kuliah laboratorium metode kuantitatif untuk melakukan regresi data panel menggunakan software Stata. Di sini saya menggunakan software Stata 13. Jadi kita masuk saja dulu di data yang sudah saya siapkan. Data panel itu kan merupakan gabungan antara cross section dan time series. Di sini kita lihat pada variabel prop merupakan cross section dengan diikuti kode 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ini yang nantinya merupakan nama kota atau kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian di sini kita lihat variabel year yang merupakan time series dengan runtutan waktu selama 4 tahun. 2018, 2019, 2020 hingga 2021. Masing-masing kode ini sudah saya sesuaikan dengan runtutan waktu dari time series. Jadi ada pada kode 1 ada 4 tahun, kode 2 ada 4 tahun, dan seterusnya ada 4 tahun. Kemudian di sini ada variabel PT yang merupakan pengangguran terbuka, yang nantinya juga merupakan variabel Y, dengan diikuti variabel X1, X2, dan X3 yang merupakan jumlah penduduk, upah minimum provinsi, dan pertumbuhan ekonomi. Jadi seperti inilah data yang sudah saya siapkan. Kita copy di sini, terus kita kembali ke Stata. Untuk memasukkan data kita di sini ada 3 cara. Yang pertama, ada cara ini lebih simpel. Sudah ada pilihan data editor di sini. Kemudian ada menu data. Di sini ada data editor, terus data editor. Kemudian bisa juga dengan mengklik file, import. Jika datanya data Excel, kita pilih Excel, lalu kita browse. Kita pilih datanya, lalu kita open. Jadi kita buka saja di sini karena lebih simpel. Nah, kita paste. Di sini ada 2 pilihan. Treat first row as data atau treat first row as variable names. Jadi maksudnya jika kita pilih yang pilih pertama ini, karena nama variabel data kita sudah ada nama variabelnya, maka nanti nama variabel kita berada di baris yang kedua ini, muncul di sini. Masalahnya sistem ini atau program ini hanya membaca yang berbentuk angka saja. Jika ada berbentuk huruf, angka, berbentuk huruf, nama atau karakter, dia akan berwarna merah nanti. Akan ditolak. Namun misalnya jika ini data kita tidak ada nama variabelnya, kita boleh memilih pilihan yang ini, treat first row as data ini, pilihan pertama. Jadi karena data kita sudah ada nama variabelnya, kita pilih saja yang ini. Nah, maka nama variabelnya muncul pada kolom-kolom yang sudah disediakan ini. Kita cek dulu datanya apakah tidak ada yang berwarna merah. Selanjutnya saya ingin menstruktur datanya dengan menggunakan do file. Jadi nanti kode-kode ini akan saya ubah menjadi nama-nama kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian variabel PT, JP, UMP, dan PE ini akan saya ubah menjadi variabel Y, X1, X2, dan X3. Lalu pada labelnya juga saya akan berikan untuk mengetahui variabel prop adalah apa, year adalah apa, PT adalah apa, selanjutnya adalah apa. Kita kembali lagi ke menu Stata. Di sini ada window. Kita pilih do file editor, terus di sini ada new do file editor. Bisa juga dengan kita menekan secara langsung Ctrl dan 9. Nah, seperti ini tampilan dari do file editor. Sebelumnya saya sudah mempersiapkan data saya karena cukup memakan waktu juga untuk saya mengetikkan kode perintah di do file ini. Jadi saya sudah siapkan sebelumnya. Nah, seperti ini kode-kode perintah untuk merubah variabel, untuk merubah label, dan untuk merubah kode menjadi nama. Jadi ini kode perintahnya seperti ini. Rename PTY berarti ubah nama variabel PT menjadi Y. Rename variabel JP menjadi X1, rename variabel UMP menjadi X2, rename variabel PE menjadi X3. Ini kita blok semua, lalu kita eksekusi selection atau do. Maka tampilan perubahan dari variabelnya sudah muncul di sini. Lalu saya juga ingin mengubah label dari variabelnya masing-masing dengan kode perintah seperti ini. Label prop provinsi dengan saya berikan tanda buka dan tanda tutup dengan saya berikan tanda petik untuk pembuka dan penutupnya. Jadi maksudnya label variabel prop adalah provinsi, label variabel year adalah tahun, label variabel y adalah pengangguran. Demikian selanjutnya. Terus ini kita blok dan kita do. Maka ini labelnya sudah muncul di sini. Kemudian saya juga ingin mengubah kode-kode tadi itu menjadi nama kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Kode perintahnya seperti ini. Label Palus prop dengan kode prop. Kemudian saya ikuti dengan ini label Devin prop. Ini kode nih.
Jika di sini kodenya menggunakan huruf kapital prop, di sini juga harus menggunakan huruf kapital. Jika di sini propnya P-nya besar, di sini juga harus menggunakan P besar. Jadi harus sama, harus sesuai. Tidak boleh berbeda antara keduanya. Terus kita ikut dengan kode 1. Jadi kode 1 adalah kalbar, kode 2 adalah sambas, kode 3 adalah mengkayan, dan seterusnya. Ini kita blok, lalu kita do. Maka tampilan kalbar, sambas, mengkayan sudah muncul di sini. Kenapa tidak saya ubah saja nih? Kenapa tidak saya ketikkan saja nih? Misalnya. Maka akan ditolak. Di sini hanya menerima atau membaca, sistemnya hanya membaca angka saja, numerik saja. Jika dia berbentuk tulisan atau karakter, maka dia bertipe string. Nah, tipenya di sini bisa kita lihat string. Kosong nih, tidak ada angkanya, hanya tulisan saja. Berbeda dengan yang ini. Di sini nih covernya saja nih kalbar, sambas, pekayang, dan selanjutnya. Hanya covernya saja. Sebenarnya ini sebenarnya angka. Nah, ini angka sebenarnya. Untuk mengubah kode atau angka-angka ini harus menggunakan kode perintah. Jadi tidak bisa sembarangan. Jadi ini kita hapus saja. Kita drop. Yes. Setelah saya men-setting data ini seperti yang saya inginkan, sudah saya ubah nama-nama dari kode-kode tadi, dan sudah saya tambahkan variabel y, x1, x2, x3, lalu sudah saya berikan label juga di sini. Kemudian saya ingin langsung melanjutkan ke statanya. Di sini cara kerja saya dengan menggunakan mengetikkan kode perintah. Sintaks namanya. Jadi pengetikannya harus benar. Misalnya tidak boleh salah satu huruf pun. Misalnya di sini saya ingin memformat tahun. Nah, di sini R-nya saya ganti dengan L. Maka dia akan ditolak. Dia harus penulisannya harus benar. Nah, seperti ini keterangan bahwa tahunnya sudah diformat. Kemudian saya ingin men-setting data panel. Nah, saya ketikkan seperti ini. Ikuti ininya prop yang merupakan cross section, ikuti year yang merupakan time series. Maka akan muncul keterangan seperti ini. Panel variabel prop strongly balanced. Panel variabel year 2018 to 2021. Jadi maksudnya di sini tidak ada runtutan waktu yang melompat. Misalnya 2018, 2019 melompat ke 2021. Jika demikian, maka di sini nanti akan ada keterangan no balance, bukan strongly balanced. Tapi tidak masalah, masih bisa dilanjutkan untuk langkah selanjutnya. Di sini tadi sudah kita format, terus kita juga sudah setting data panelnya. Selanjutnya kita sudah bisa untuk melakukan regresi data panel. Dalam regresi data panel ini ada 3 metode, 3 model. Yang pertama ada model dari CEM atau Common Effect Model. Yang kedua ada model dari FEM atau Fixed Effect Model. Yang ketiga ada model dari REM, Random Effect Model. Nanti ketiga model REM, CEM, dan FEM ini akan diuji dengan pengujian pertama cow test untuk menguji mana yang terbaik antara CEM atau FEM. Kemudian pengujian yang kedua LM test untuk menguji mana yang terbaik antara CEM dan REM. Kemudian pengujian yang ketiga Hausman test untuk menguji mana yang terbaik antara FEM atau REM. Nah, kita lihat dulu ketiga model dari CEM, FEM, dan REM. Kita ketikkan di sini REG, ikuti variabel Y, X1, X2, dan X3. Ini model dari CEM. Kita lihat di sini pada X1, X2, dan pada X1 dan X2 berpengaruh negatif terhadap Y. X3-nya tidak. Di sini kita lihat juga pada X1, X2, dan X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y karena di atas 0,05. Kita lanjut untuk melihat model dari FEM. Kita ketikkan di sini XTREG, kemudian ikuti variabel Y, X1, X2, dan X3. Kita kasih enter koma, terus kita kasih di sini FE keterangannya, ini maksudnya fixed effect. Nah, maka seperti ini model tampilan dari fixed effect. Di sini kita lihat X1 dan X2 berpengaruh negatif terhadap Y. X3-nya tidak. Terus di sini kita lihat juga bahwa X1, X2, X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y karena di atas 0,5. Kemudian kita lihat lagi model dari random effect model. Kita pilih saja ini. Terus FE-nya kita ubah menjadi RE, berarti random effect.
Ini merupakan model dari random effect. Kita lihat di sini bahwa X1 dan X2-nya negatif terhadap Y, X3-nya tidak. Kemudian di sini X1 dan X2-nya tidak berpengaruh signifikan terhadap Y karena di atas 0,05 ketiganya. Setelah kita melihat ketiga model ini, CHEM, FEM, dan TREM, kemudian kita dapat langsung melakukan uji yang pertama, yakni uji Chow test. Jadi uji Chow test ini untuk melihat data mana yang terbaik antara CHEM atau FEM. Jadi nanti keputusannya seperti ini. Ada H0, ada H1. Jika probabilitasnya di bawah 0,05, nanti misalnya 0,4, maka H0-nya ditolak, H1 kita terima. Namun jika probabilitasnya di atas 0,05, maka H0-nya kita terima, H1-nya kita tolak. Jadi putusnya seperti itu. Misalnya di sini probabilitasnya menunjukkan 0,04, maka di bawah 0,5. Jadi H0-nya kita tolak, H1-nya kita terima. Terus di sini probabilitasnya di atas probabilitasnya menunjukkan 0,07. Maka ini artinya di atas 0,05. Maka H0-nya kita terima. H0-nya H1-nya kita tolak. Jadi seperti ini keputusannya nanti. Nah, kita lanjut untuk pengujian pertama, yakni uji Chow test. Nah, kita di sini request, kita ikuti variabel Y, X1, X2, dan X3. Lalu di sini kita kasihkan I titik yang merupakan kode ketetapan, terus variabel cross sectionnya prop. Kita tes lagi di sini tes pam I titik yang merupakan kode ketetapan, lalu prop. Nah, ini merupakan hasil dari Chow test. CHEM PS FEM. H0-nya adalah CHEM, H1-nya adalah FEM. Di sini probabilitasnya menunjukkan 0,0000, berarti di bawah 0,05. Maka yang ditolak adalah H0 karena di bawah 0,5. H1-nya unggul di sini, FEM-nya unggul di pengujian Chow test ini. Jadi berdasarkan hasil Chow test, yang unggul adalah fixed effect model karena probabilitasnya menunjukkan di bawah 0,05. Setelah kita dapatkan hasil pengujian dari Chow test ini, kita bisa lanjut untuk menguji LLM test. Karena kan CHEM udah kalah nih, jadi kita random lagi dan nih dengan pengujian LLM test untuk menguji mana yang terbaik dari CHEM atau REM dengan pengujian LLM test. Sebelumnya kita save dulu ini. Nah, kenapa saya save? Kalau misalnya tidak saya save, maka akan ada keterangan seperti ini. Ini kode untuk melihat LLM test. Nah, di sini akan ada keterangan. Dan minta estimasi dulu, minta di save dulu. Jadi kita save dulu. Estimates for FEM. Terus di sini estimates for FEM. Kedua modelnya sudah kita save dari FEM dan REM ini. Kita lihat. Kemudian sudah dapat kita lakukan untuk pengujian LLM testnya. Yang kita ketikkan di sini XTTST 0. Nah, maka ini adalah hasil dari uji LLM test. Keterangannya, H0 adalah CHEM, H1 adalah REM. Di sini kita lihat probabilitasnya. Menunjukkan angka 0,0000, berarti di bawah 0,05. Maka CHEM ditolak lagi di sini karena dia H0. Yang unggul berarti H1 berarti REM. REM yang unggul dari pengujian LLM test ini. Karena di bawah 0,05, maka H1 diterima, 0 ditolak. Jadi berdasarkan hasil pengujian LLM test ini, yang unggul adalah random effect model. Nah, tadi kan kita sudah melakukan ujian pertama, Chow test diungguli oleh FEM. Kemudian pengujian LLM test ini diungguli oleh REM. Maka di sini kita lakukan pengujian Hausman lagi nih. Kita random lagi nih, ini nih, fixed effect nih dengan random effect dengan pengujian Hausman test. Kita ketikkan di sini Hausman. Terus kita ikuti yang kita save tadi, REM dan FEM. Nah, seperti ini. Nah, ini merupakan hasil dari uji Hausman, uji yang ketiga. Keterangannya, H0 adalah random effect model, H1 adalah fixed effect model. Di sini kita lihat probabilitasnya. Menunjukkan 0,9909, berarti di atas 0,05. Yang kita tolak di sini adalah H1.
H0 kita terima karena di atas 0,05 nih random effect model ya yang unggul dari hasil pengujian Houseman test ini. Fixed effect model kalah di sini. Berarti kesimpulannya setelah dilakukan 3 pengujian, data yang terbaik adalah data random effect model. Dari uji cowok tadi dimenangkan VM. Terus uji LM test dimenangkan RAM. Terus VM tadi itu di random lagi dengan pengujian Houseman nih melawan random effect model. Jadi data inilah yang merupakan data yang terbaik setelah dilakukan ketiga pengujian. Jadi hanya ini dapat saya sampaikan mengenai data panel ini. Jika ada kesalahan kata atau salah ucap, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.